Jadi ulun tanya bagaimanakah hukumnya kitanya dagun si pulan pembawa wahyu. Tak pegah bawa manusia tukang bawa wahyu. Padahal kitanya. Maka jawabannya adalah kata-kata wahyu itu pada umumnya dipakai dengan makna syariatnya. Hampir tidak pernah dipakai dengan makna logatnya. Makna syariat, makna wahyu menurut syariat adalah ma yulqihillahu ila anbiya'ihi, yaitu sesuatu yang menyampaikan oleh Allah Ta'ala kepada nabi-nabinya melalui malaikatnya Jibril. Melalui malaikatnya yaitu malaikat Jibril. Dengan singkat laju terpegah, punya wahyu secara syariat adalah kalam Allah yang disampaikan oleh Allah kepada Jibril, di Jibril disampaikan kepada nabi-nabi sampai terus kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diperintahkan untuk menyampaikan kepada umat manusia. Itulah wahyu. Kalam Allah yang giyu oleh Allah kepada Jibril untuk giyu sampaikan kepada nabi-nabi dan rasul-rasul sampai itu kepada nabi yang kesudahan yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalam Allah tersebut yang dinamakan dengan wahyu untuk disampaikan kepada manusia. Itu yang dinamakan dengan wahyu secara syariat pada istilah agama. Dan istilah tersebut umum pemakaian. Tidak pernah dipakai oleh manusia, hampir tidak pernah dipakai oleh manusia dengan istilah logatnya. Kalau istilah logatnya adalah al-kalamul khafi, wahyu itu kalam yang tersembunyi, rahasia, berita informasi yang rahasia. Maka apabila ada orang yang mengatakan bahwa si fulan pembawa wahyu, maka apabila dia mengatakan maksudnya itu adalah makna seperti wahyu yang dibawa oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka orang itu sesat. Tidak kita katakan orang itu murtad dulu. Kita katakan orang itu sesat dulu. Sesat. Sangat menyesatkan. Sesat dan sangat menyesatkan. Tetapi kalau dia mengiktikadkan bahwa memang orang itu pembawa wahyu seperti Jibril kepada Nabi Muhammad, itu orang murtad namanya. Itu sudah tingkat murtad. Tetapi kalau maksudnya itu hanyalah wahyu istilah bahasa saja, logat saja. Si fulan pembawa wahyu, maknanya si fulan pembawa informasi rahasia. Tukang bahasa rahasia si fulannya. Itu boleh. Itu boleh. Tetapi hukumnya yang demikian itu terlarang juga. Kenapa terlarang? Karena kata wahyu itu sudah populer dalam masyarakat Islam. Pemakaiannya adalah kepada wahyu daripada Allah kepada Jibril dan disampaikan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad. Sehingga dengan kita katakan wahyu si fulan pembawa wahyu itu, timbul permasalahan daripada orang-orang awam. Lahir mufhum yang salah bagi orang awam sehingga sesatlah orang awam. Maka dilarang yang demikian, tidak boleh. Hanya takut lagi nanti. Karena hanya pemakaian istilah dengan istilah bahasa urung tutu, urung bahara, urung Arab sendiri pun mungkin tidak dipakai kata-kata wahyu. Engkau pembawa wahyu sebagainya tidak dikatakan. Karena itu bahasa yang sudah umum dipakai kepada wahyu Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah kata-kata wahyu. Maka oleh karenanya kita harus berhati-hati. Dan tanya supaya ingin tatepu tanya bagaimana maksud urang tukang keun, tanya mbak urang keun. Pu maksud dah nekeunnya. Pu
Buku yang mengsudah seperti wahyu yang kebetulan dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW, apabila dijawabnya, nya nurung yang sesat. Tapi bang jawabannya maksud wahyu yang maksud hidungnya adalah tukang rahasia, tukang berita informasi yang rahasia, yang sesat. Berarti ada ragamnya dengan tukang yang berpegang bawa wahyu tersebutnya, itu ada rahasia di antara keduanya yang tidak kita ketahui. Rahasia yang tersembunyi. Mungkin yang kebang jadi musyakallah karena ada rahasia-rahasia yang tersembunyi. Maka berhati-hatilah.